Putus atau enggak ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Aman ya? Ini soalnya tulisannya di sini kurang stabil internet saya. Oke. Oke, sebelum mulai perkuliahan, seperti biasa kita berdoa dulu biar lancar sampai nanti akhir perkuliahan dan ilmunya berkah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang format citra. Jadi nanti mulai dari format warnanya, nanti ada yang 8 bit itu seperti apa, 16 bit itu seperti apa, 24 bit seperti apa. Terus nanti dilanjut dengan format dari citranya sendiri, format ekstensinya. Seperti itu. Oke. Kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Nah, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama itu kita yang paling dasar dulu, yang paling kecil itu adalah di 8 bit. Jadi yang biasanya kita gunakan itu adalah 8, 16, 24 sama 32. Nah, itu adalah warna bit yang biasanya kita gunakan. Jadi misalkan oke. Nah, jadi misalnya kalau kita buka Photoshop, oke. Nah, misalnya kalau kita new, kita lihat di sini di mode itu kita ada 8 bit, 16 bit sama 32. Nah, ini gunanya buat apa? Itu nanti bakal saya jelaskan. Oke, nah dari 8 bit, jadi nanti yang akan membedakan itu adalah warnanya. Jadi misalnya kalau yang 8 bit itu dia maksimal dari warna itu 256 warna seperti itu. Terus paletnya 256, terus true color-nya 8 bit. Jadi cara ngitungnya gimana? Jadi dari bit yang kita ngitungnya dari yang kanan ke kiri. Jadi yang bit yang dari yang terendah itu bit 0. Itu nanti B itu adalah blue. Blue-nya itu dia ada 2. Terus green-nya itu ada 3. Red-nya itu ada 3 juga. Kayak gitu itu. Nah, ini jumlahnya 8 bit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, ini untuk bit yang pertama di 8 bit. Misalnya kalau 16 bit itu seperti apa? Jadi, kalau misalnya 16 bit, nah, jadi dia ada 16 bit di sini.
blue-nya itu yang mulai dari yang kanan, itu dia ada di 5, terus green-nya itu ada 6, red-nya itu ada 5. Nah, di sini kenapa green itu ada 5, ada 6, soalnya biasanya kita, manusia itu lebih sensitif dengan warna hijau. Jadi misalnya kalau kita ke pegunungan, kita ke apa itu, padi-padi kayak gitu, itu ada tanaman, biasanya kita lebih suka kayak gitu. Nah, itu gara-gara manusia itu sensitif dengan warna hijau, seperti itu. Angkanya di bit 16 ini green-nya itu lebih banyak daripada yang lain, seperti itu. Nah, di sini intensitas warnanya itu 65.000 warna, kayak gitu itu. Jadi color wheel-nya itu lebih banyak. Jadi spektrum warna itu, bentar. Saya nggak ada gambarnya nih. Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh ini di sini aja. Warna more color. Nah, oke, di spektrum warna ini dia lebih banyak warnanya. Oke, kayak gini nih. Makin banyak bitnya, dia warnanya yang kayak gini nih, yang dihasilkan itu makin banyak. Jadi misalnya kalau kita main gaming keyboard atau mouse keyboard, mouse gaming kayak gitu itu kan biasanya dia ada warna kayak gini ya. Bentar, oh kelihatan. Kelihatan nggak sih? Nah, jadi model kayak gini nih, dia biasanya bitnya lebih banyak daripada yang lainnya. Kayak gitu itu. Oke. Terus ada yang 24 bit. Nah, 24 bit ini totalnya itu adalah 16 juta warna. Nah, tapi di mata manusia itu kita hanya 10 juta warna yang bisa kita lihat. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau di atas 24 bit itu agak off sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau bisa pakai di 16 bit atau 8 bit. Nah, makin gede bitnya itu nanti file yang dihasilkan itu makin gede. Kayak gitu itu. Jadi nanti diperhatikan juga kalian mau butuh untuk apa aja. Jadi 8 bit, 16 bit itu sama-sama bagus. Bedanya di apa? Beda di peruntukan kalian aja. Jadi misalnya kalau kalian mau di website kayak gitu itu ya, nah itu untuk 8 bit itu nggak masalah. Tapi misalnya kalau kalian lagi motret model mungkin ya, motret model, terus butuh warna yang benar-benar banyak banget, kayak misalnya kalian lagi motret model yang pakai kostum, misalnya kostum Cina mungkin ya, dia kan banyak banget itu ya varian warnanya ya, kayak gitu itu bisa pakai 16 bit. Nah, ini contoh untuk warna bit 24 bit, ya warnanya itu ada 8, green-nya 8 juga, red-nya juga 8, kayak gitu. Nah, dan seterusnya. Di sini untuk yang 32 lebih gede lagi dari 24, dia totalnya lebih dari 16 juta. Nah, di sini saya kenapa ngejelasin cuma sampai 24, karena biasanya mata yang kita lihat, mata manusia itu hanya 10 juta. Jadi saya fokus sampai 24. Seperti itu. Untuk warna ada yang mau ditanyakan? Pak, contoh warna 10 juta itu kayak gimana? Oke. Warna 10 juta. Bentar. Matikan dulu. Stop sharing. Bentar, saya carikan.
Oke. Nah, ini nggak sampai 10 juta sih, tapi ini banyak. Nah, kita lihat di sini banyak warnanya. Nah, jadi yang warna hitam, ini mau saya kelihatan ya. Jadi, contoh yang kayak gini. Nah, shadow warna yang hitam ini, terus sama yang belakang ini kan beda nih. Terus sama coklatnya, yang shadow itu beda lagi. Nah, itu kalau misalnya pakai yang 24 bit ke atas, dia ini bakal dipecah warnanya. Misalnya kalau yang 8 atau 16 bit itu biasanya ditimpali dengan hitam. Tapi misalnya kalau 24 sama 32, dia ini warnanya benar-benar warna aslinya. Jadi misalnya kalau coklat, dia nanti ada coklat tua, ada coklat yang agak tua lagi, terus coklat yang makin tua. Nah, sebutannya saya lupa apa. Kalian bisa lihat di True Color. Color Lover. Jadi jadi warna Tosca aja itu dia bisa banyak macamnya kayak gitu. Nah, contoh, dia misalnya kalau 32 bit apa 24 bit, warnanya ini bakal dipecah terus. Kayak gitu itu. Dia nanti bakal kelihatan. Tapi misalnya kalau pakai yang 8 sama 16 itu dia nggak kelihatan. Kayak gitu itu. Menjawab? Oh, ada chat. Iya, betul. Varian warnanya. Hasil warna yang dihasilkan. Kayak gitu itu. Ada lagi? Pak, saya mau nanya. Kalau misalnya Boleh. mata manusia cuma bisa ngelihat 10 juta warna, lalu dari mana manusia bisa tahu kalau ada 16 juta warna? Pakai alat tertentu, Mas. Jadi kita pakai alat bantu. Jadi bisa melihat warnanya lebih jelas. Untuk alatnya apa saya lupa namanya, tapi ada ininya, alat bantunya. Kayak gitu. Bapak kalau 4K atau 8K itu termasuk warna 10 juta atau bukan? Kalau 4K dan 4K dan sebagainya itu adalah resolusinya. Resolusi dari videonya dan atau gambarnya kayak gitu itu. Jadi bukan warnanya. Itu kan 4K, 4K itu kan pixelnya kan jadinya. Yang kemarin kita bahas sebelumnya. Kayak gitu itu. Ada lagi? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini saya share screen-nya. Oh. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita bakal bahas tentang format dari Citra. Jadi format ekstensinya. Coba, kalian ada yang tahu nggak format Citra itu apa aja? Ada yang tahu? Format dari Citra, ekstensinya apa aja coba? Ada yang tahu? Sebutin aja. Enggak, Pak. Enggak masalah. Pak. Ayo, sebutin dulu. Ingat di awal-awal perkuliahan kita, Citra itu adalah gambar ya. Jadi kalau saya bilang format ekstensi Citra, berarti format ekstensi gambar. Apa aja coba? JPEG. Ya, betul. JPEG, apalagi? PNG. PNG, oke, apalagi? GIF ya, Pak. Apa? GIF.
Oke. Apa aja tadi? JPEG, PNG, GIF, apa lagi? JPG, Yo, JPG, apa lagi? Kalian pernah tahu ekstensi SVG? Oke, nah jadi untuk format ekstensi dari Citra itu ada dua. Jadi ada model raster sama model vektor. Sebentar ya. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, jadi ada dua tipe. Jadi ada raster sama vektor. Nah, yang raster itu dia bisa pakainya yang JPEG, PNG, GIF, terus TIFF, RAW, terus BMP dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau vektor itu bisa pakai SVG, PDF juga bisa termasuk di vektor. Terus ada EPS, ada AI, sama ada juga CDR kayak gitu. Nah, ada yang tahu nggak bedanya bedanya raster sama vektor? Ada yang tahu? Kalau vektor itu garis ya, Pak? Ya. Oke. Kalau vektor itu garis. Kalau ras Garis itu apa? Nah, ini ya, apa penjelasan? Gak Ayo, tahu apa? Gak apa-apa, jelasin dulu aja. Oke, nah bedanya vektor sama raster, kalau vektor itu dia misalnya dia masih bentuk objek. Jadi misalnya kalau kita zoom in itu tetap hasilnya sesuai apa yang kita buat. Contoh misalnya kalau kita buat kotakan ya, kalau misalnya kita lagi desain untuk poster, itu kan pasti biasanya ada elemen-elemennya ya. Nah, biasanya kita pakai vektor. Itu misalnya kalau vektor kita zoom in, itu dia nggak bakal pecah kayak itu punyanya raster kayak gitu itu. Kalau misalnya raster itu biasanya kita gunakan pas foto. Nah, itu termasuk raster. Misalnya kalau kita zoom in, dia pasti bakal kelihatan kotak-kotak pikselnya kayak gitu itu. Nah, itu bedanya. Oke. Lanjut. Nah, ini JPEG. Dia muat sampai 24 bit untuk warnanya kayak gitu itu. Nah, ada yang tahu nggak bedanya JPEG sama PNG? Kemarin itu kan banyak ya yang bilang kalau misalnya JPEG itu PNG itu makin gede ekstensinya ya, ukuran filenya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak JPEG sama PNG itu bedanya apa aja? Kalau PNG kalau nggak salah bisa nyimpen gambar dalam bentuk transparan. Oke, terus? Kalau JPEG nggak bisa, Pak. Kalau JPEG? Nggak bisa. Oke, betul banget ya. Nah, oke, paling membedakan yang paling dasar itu adalah warna dari background transparannya. Jadi misalnya kalau kita habis ngedit foto, bentar, saya contohkan. Saya cari gambar dulu. Finder. Kok nggak ada gambar? Wah, foto saya aja deh. Oh, bentar. Ini foto saya udah. Bentuknya.
Oh, ini aja. Oke. Nah, jadi di sini saya mau share screen dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini ada warnanya, background itu warna bening, warna putih ya. Nah, kita mau hilangin background-nya. Oke. Nah, kita mau hilangin warnanya belakang. Nah, ini udah hilang ya. Misalnya kalau kita mau save ini pakai JPEG, contoh ya. Contoh ini tak desktop aja deh, biar kelihatan. Oke. Ini TTS1. Kita pakai JPEG. Save maksimum, oke. Nah, terus kita save lagi menggunakan PNG TTS1. Nah, misalnya kalau kita lihat, nah, ini saya silang dulu. Nah, jadi, oh, nggak begitu kelihatan. Kalau misalnya kita lihat, sini aja deh. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya JPEG, dia masih warnanya putih. Padahal tadi kita udah hilangin ya, gambar belakangnya ya, warna putihnya, beningnya. Nah, misalnya kalau PNG, dia warna belakang itu nggak ada, 0. Seperti itu. Nah, ini yang membedakan dasar dari PNG dan JPEG. Tapi untuk kualitas format foto, itu biasanya tetap lebih bagus JPEG daripada PNG. Kayak gitu itu. Oke, nanti untuk ini bisa kalian baca sendiri. Nah, terus ada format GIF. Ada yang tahu nggak? GIF itu bedanya apa daripada yang lain? Bisa gerak. Oke, bagus banget. Nah, terus apa yang membedakan GIF dengan file video? Contohnya MP4. Waktu sama audio. Oke, betul banget. Waktu sama audio. Nah, kalau GIF itu dia cuma beberapa detik aja untuk pergerakannya. Sedangkan video itu kan bisa lama banget. Terus kalau di GIF itu dia nggak ada suara sama sekali. Jadi kosong. Terus misalnya kalau video dia pasti ada suaranya lah ya. Ada suaranya, ada pergerakannya yang lebih panjang, terus durasinya lebih banyak. Dan biasanya filenya juga lebih gede misalnya kalau untuk video. Nah, GIF ini biasanya kalau dulu-dulu zaman dulu pertama kali ada GIF itu biasanya kan dibuat siapa ini? Nggih. Oke. Nah, oke. Kemarin udah. Oke. Nah, mohon maaf. Nah, jadi untuk GIF itu biasanya zaman dulu itu kan dibuat apa ya, marhabannya Ramadan dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau sekarang biasanya dipakai buat meme kayak gitu itu. Itu pergeseran zaman sekarang kayak gitu itu. Nah, contoh ada GIF nggak ya? Apa nih? Ada chatnya. Oh ya, PSD itu
dia termasuk raster. Zaman Nokia, ya betul. Zaman-zaman dulu yang HP-HP kecil-kecil kayak gitu itu banyak banget GIF-nya. Terus misalnya kalau kalian lihat di WA itu kan sekarang banyak GIF-nya juga ya. Buat meme-meme, nah itu juga termasuk. Ini zaman tua ini udah tahu Nokia nih ya. Mito Nokia. Oke, terus ada PNG yang tadi. Nah, bedanya PNG itu sama kayak yang JPEG, dia bisa format 8 atau 24. Nah, format 8 atau 24 ini adalah bitnya, warnanya yang dihasilkan. Sebentar ya. Oke, mohon maaf. Oke, apa nih, ada chat lagi nih? Oke, nah untuk PNG udah nggak apa-apa. Nah, jadi dia ada 8 sama 24. Jadi misalnya kalau kalian nge-save, itu biasanya ada tulisannya save-nya itu ada PNG 8 atau PNG 24. Contohnya misalnya kalau nah, di sini kalian bisa lihat ada PNG 24, PNG 8. Kayak gitu. Nah, dia color table-nya ini kita bisa kelihatan ya. Nah, kalau PNG, color table-nya itu kelihatan dia segini ini. Tapi sedangkan kalau yang 24 dia nggak kelihatan soalnya dia banyak banget warnanya. Jadi dan untuk di web itu biasanya dia cuman beberapa doang, nggak nyampe berapa ya, saya lupa. Oke, kalau nggak salah ada, nanti saya jelaskan. Nah, di web itu biasanya kita menggunakan yang PNG 8 aja udah cukup. Seperti itu. Nah, kita lihat yang 24. Oke, kayak gitu tuh. Nah, ini kualitasnya itu nggak ngaruh, bedanya cuma di warnanya aja.
Nah, kita lihat di sini, di bagian bawah ini, file formatnya, kok ekstensinya, apa itu, size-nya dari filenya itu kalau misalnya PNG 8 itu hanya 57,67K, sedangkan yang 24 itu 184,1K. Jadi makin gede bitnya itu dia filenya itu makin gede. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, terus ada TIFF lagi. Nah, ini TIFF sama bedanya TIFF dengan yang lainnya itu dia filenya makin gede dan biasanya filenya itu ukuran gede, resolusinya gede. Jadi misalnya ada hierarki. Jadi pertama itu di bawah ada BMP, bitmap. Terus nanti naik lagi itu ada PNG sama JPEG. Terus naik lagi ada TIFF dan terakhir itu ada RAW. Kayak gitu. Nah, RAW itu paling bagus gambarnya. Jadi dia warna dasar itu semuanya keluar, terus nggak ada kompresannya juga, kayak gitu itu. Nah, misalnya kalau kalian mau cetak itu bisa biasakan menggunakan TIFF atau PDF, kayak gitu itu. Nah, tapi kalau TIFF itu biasa gede banget filenya. Jadi nanti diperhatikan juga kalian mau bikin resolusinya seperti apa untuk percetakannya. Nah, terus misalnya kalian mau menggunakan TIFF tapi terlalu gede, tapi misalnya kalau JPEG itu nanti terlalu kecil dan pecah, itu bisa ditanggulangi dengan kalian langsung bikin desainnya untuk ukuran kertas yang fit. Jadi misalnya kalau misalnya kalian mau bikin di kertas A3, jadi kalian desainnya di A3 beneran, gambarnya itu juga ukuran A3, kayak gitu itu. Nah, nanti hasilnya semoga aja nggak pecah, kayak gitu itu. Ini kalau chat saya, oke betul. RAW itu biasanya dihasilkan di kamera. Jadi kalau misalnya kalian cetak suka hobi motret, itu biasanya ada format JPEG sama format RAW. Nah, format RAW ini biasanya itu CR2 kalau misalnya di kamera. Kalau misalnya Canon itu CR2. Dan RAW itu biasanya nggak bisa dilihat langsung di itu loh, software Photoshop atau apa sesuatu. Jadi dia harus ada pluginnya tertentu. Kalau misalnya yang Canon itu dia RAW-nya bisa dibaca ke Photoshop, tapi misalnya kalau RAW-nya Sony kalau nggak salah itu dia harus di-convert dulu. Baru bisa dibaca di Photoshop dan lain-lain. Baru bisa kita edit. Nah, ada yang tahu nggak apa bagusnya dari RAW? Ada yang tahu? Astagfirullahaladzim. Jatuh.
Mohon maaf. Oke, nah ada yang tahu nggak benefit dari RAW? Terus kelemahannya dari RAW? Ada yang bisa sebutin? Kalau raw Pak, warnanya lebih banyak untuk apa namanya? Kalau Oke, misalnya bagus. diedit RAW warnanya lebih banyak. Apalagi? Kekurangannya filenya terlalu berat, terlalu besar. Oke, bagus. Baru satu-satu. Ayo, ada lagi nggak? Ada lagi? Ayo. Masih ada lagi loh. Yang suka motret, ayo. Yang suka motret. Kekurangannya ini Pak apa? Hasil fotonya harus dikonvert. Ya, bagus banget. Hasil fotonya itu kita harus convert dengan menggunakan aplikasi khusus. Misalnya kalau ada. Oke. Nah, harus kita convert dulu misalnya kalau kita mau edit. Bener banget, bagus. Terus apa lagi? Ada lagi, ada lagi? Ayo. Masih ada lagi, yuk. Keuntungannya nih banyak nih, keuntungannya dari RAW. Apalagi, yuk? Yuk. Mas Fairul? Mas Fahrul? Itu Pak saya baca itu menghasilkan file yang lebih kecil. Oh, mana? Oke, deh. Oh, mohon maaf. Terima kasih. Saya yang salah dong. Oke. Oke, apa lagi? Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Ini mana Mbak Tika? Masih mendengarkan Mbak Tika? Iya, Mbak Tika mana? Ayo Mbak Tika. Mbak Lutfi ya? Mbak Zulfa Malika? Halo? Halo? Iya, ya udahlah. Banyak yang AFK, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, terus lanjut. Ada BMP, bitmap. Nah, ada yang masih pakai sekarang bitmap? Ada yang tahu nggak gunanya bitmap buat apa? Ada yang masih pakai file bitmap di sini? Ini jarang banget digunakan ya, soalnya kita sekarang biasanya menggunakan JPEG sama PNG yang tadi. Tapi kalau bitmap itu biasanya semua sistem operasi itu dia bisa masuk. Jadi misalnya kalau Windows yang lama itu dia bitmap masih bisa kebaca. Nah, kenapa kita jarang menggunakan bitmap ya gara-gara itu. Karena semuanya itu hampir udah up to date. Jadi hampir kita tinggalin untuk yang bitmap. Terus di sini ada format ekstensi video, ada AVI sama MPG, MP4 dan lain-lain. Nah, ada yang tahu nggak AVI sama MPG ini bedanya apa? Bedanya AVI sama MP4 deh. Ada yang tahu? Baru dengar yang AVI Pak saya sama MPEG. Oh, baru dengar AVI? Iya saya pernah dengarnya MKV, MP4. Udah itu aja. Ya udah. Oke, jadi kalau misalnya AVI itu biasanya kita video zaman dulu itu dia AVI hasilnya. Kalau kamera yang handycam kayak gitu itu dulu itu bukan formatnya MP4 tapi formatnya AVI.
Jadi AVI sama MKV itu beda. Nah, mungkin ini aja deh, MKV sama MP4, bedanya apa? Kualitasnya bagus mana dari MKV dan MP4? MKV, Pak. MKV, oke, bagus. Terus misalnya kalau dari segi ukurannya, gede MKV atau MP4? MKV. MKV. Nah, kenapa? Ada yang tahu nggak? Di apa ya, teknologi perekamannya mungkin kalau MP4 mungkin pakai handphone atau apa, kalau MKV mungkin pakai suatu aplikasi gitu, Pak. Oke. Nah, bedanya itu adalah di kompresannya. Dua-duanya sama, kompresan juga, tapi untuk MKV dia MKV atau AV itu biasanya dia kompresannya less, sedikit dikompres. Sedangkan kalau di MP4 atau di MPEG itu dia biasanya kompresan itu gede, kayak itu. Jadi kalau misalnya MKV atau AV itu biasanya warna sama gambarnya itu benar-benar presisi sama seperti pas waktu take. Tapi misalnya kalau MP4 dia biasanya jauh di bawahnya, kayak gitu itu. Ya, MOV sama AV itu ya hampir sama sih, kayak gitu itu. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak belum dijelasin yang itu, yang bitnya kan tadi ada 8 bit. Yang di bawahnya itu ada green, red. Nah, itu maksudnya apa ya, per satu bit itu warnanya green, itu maksudnya apa? Oke. Saya jelasin lagi. Mana dia? Share screen. Oke, nah, jadi ini itu adalah pilihan warna. Jadi kita kan pakai RGB ya, red, green, blue, kayak gitu itu. Nah, kalau misalnya di palet warna 8 bit itu dia dominan di red sama green warnanya, dan blue-nya sedikit. Jadi nanti misalnya kalau kalian mau ada penggabungan warna, misalnya kan kalau merah sama apa ya? Kalau misalnya jadi kuning, itu warna kok jadi kuning, jadi orange. Jadi orange itu kan warnanya merah sama yellow ya, kalau nggak salah ya. Kayak gitu itu. Nah, kalau yellow nanti dia akan gabungan ada satu lagi. Sini itu kalau misalnya ini RGB, nanti sini R-nya 2, G-nya 2, B-nya 1, Y-nya 1 biasanya. Kayak gitu itu. Itu misalnya RGB. RGBY. CMYK lebih tepatnya. Kayak gitu itu. Nah, jadi misalnya kalau gabungan dari warna, warna apa aja ya? Tosca deh, Tosca. Kalau Tosca, dia kan gabungannya dari green sama blue. Nah, dia masuk ke sini. Kayak gitu itu. Penggabungannya itu misalnya kalau red sama green itu lebih banyak daripada dibandingkan blue. Kayak gitu itu. Itulah kenapa bit dari 8 itu lebih dikit warnanya. Jadi misalnya kalau yang 16 bit lebih kaya warnanya, kayak gitu itu. Jadi ini diperuntukkan buat penggabungan warna. Contoh. Berarti warna yang udah digabungin sebelumnya itu digabungin lagi sama yang bit itu, Pak? Betul. Jadi warna dasar itu kan red, green, sama blue ya, itu warna dasar banget. Nah, misalnya kalau kita gabungkan, nah di sini kan pasti ada penggabungan ya. Nah, ini blue sama green. Nah, dia nanti bisa jadi Tosca yang ini, bisa jadi Tosca yang cerah, terus dan lain-lain. Nah, misalnya kalau biru sama merah, nah kita lihat di sini, ini warnanya lebih kaya lagi. Contoh bisa jadi ungu, terus bisa jadi pink. Terus dan lain-lain. Kayak gitu itu. Makin tinggi bitnya, dia warnanya kayak gini doang ya. Coba misalnya kita menggunakan Photoshop.
Kita bikin kotak. Oh, ini nih. Nah, new RGB 16 bit. Nah, warna di sini dia lebih banyak lagi. Kalau yang tadi kan kita cuman bisa pakai yang di tengah-tengahnya aja ya, apa yang ada di sana. Sedangkan kalau ini dia hex-nya lebih banyak. Ini. Nah, sedangkan kalau yang tadi, misalnya di sini, nah seperti itu. Seperti itu. Sudah dapat menjelaskan? Oke. Jadi, oke, jempol. Nah, ini bisa dilihat di warnanya. Jadi makin kita ingin warnanya lebih banyak, kita berarti menggunakan 16 bit. Kalau misalnya gambar kalian itu cuma sedikit warnanya, mau beberapa warna aja, 8 bit sudah cukup. Biasanya kita menggunakan 8 bit itu sudah cukup. Kalau misalnya buat desain. Tapi misalnya kalau mau buat ilustrasi yang benar-benar detail, itu berarti 16 bit atau 24 bit. Kayak gitu itu. Oke. Nggak pernah pakai karena terlalu berat. Kayak ini ada yang tanya, Pak, kalau di game untuk 8 bit masih jelek ya, Pak? Kalau di game burik sih. Itu dari 8 bit apa dari resolusi warnanya? Oke, kalau di game dia 8 bit sama 16 bit itu kenapa dia masih gambarnya kotak-kotak? Itu gara-gara pertama ada di pixelnya. Terus putus-putus. Oke. Nah, pertama itu ada di pixelnya, kedua itu adalah di warnanya. Kalau di PS1 dia warna itu nggak butuh banyak-banyak. Karena di PS1 kan dia penyimpanannya di CD ya. Di CD itu kan nggak terlalu gede penyimpanannya. Makanya itu dia menggunakan 8 bit dan pixelnya itu biasanya kotak-kotak gara-gara itu. Kalau di PS1 itu kan kalau nggak salah dia nggak mikirin kualitas dulu, tapi lebih mikirin ke ininya ya, alur ceritanya kayak gitu. Nah, biasanya itu misalnya kalau game yang burik-burik gambarnya itu biasanya alur ceritanya bagus. Seperti itu. Ada lagi? Efek. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Udah Pak, Oke. kayaknya cukup, nggak ada pertanyaan. Oke. Kalau gitu ini udah install Photoshop semua? Ada yang belum install? Udah. Oke. Yang lainnya udah ya? Oke, sekarang kita buka Photoshop-nya masing-masing. Di sini saya akan kasih gambar.
Saya kasihkan di file biar komputer download. Oke, saya kirim file di Zoom. Bisa dicek. Nah, itu adalah gambar ini. Bisa dicek dulu. Bisa download semua? Halo, halo. Saya dengerin, Pak. Download Oke, apanya? sip. Kenapa? Oh, bisa ya. Oke, nah di sini kita akan coba untuk manipulasi warnanya. Jadi ada beberapa cara untuk manipulasi warna. Itu pertama, kita bisa menambah filter. Halo, halo. Suara saya kedengeran? Tiba-tiba putus ini. Tes, tes. Halo, halo. Masuk suara saya? Masuk. Oke. Aduh, ini internet saya lagi agak kendala nih. Nah, sampai sini ya tadi filter. Nah, misalnya kalau kita mau menambahkan warna di sini, kita bisa pakai filter. Nah, kelihatannya nggak ada bedanya, tapi misalnya kalau kita, oh, saya belum share screen.
Nah, kalau kita lihat di sini, nah, dia akan agak berbeda. Terus misalnya kalau mau kita redupin dikit biar agak ngeblend warnanya, itu bisa kita mainkan di opacity-nya. Contoh kayak gini. Oh, ini nggak terlalu kelihatan. Misalnya dari awal udah sepia dia. Nah, dia jadi warna dari fotonya itu agak kekuning-kuningan. Kayak gitu. Nah, terus di sini kalau misalnya kita mau duplicate. Nah, misalnya kalau kita mau lebih enak dilihat di mata, kalau misalnya lebih lama ingin lihat di, gambarnya, itu kita biasanya menggunakan di color cooling. Nah, ini ada macam-macam cooling filternya. Kalian bisa cari sendiri aja mau yang mana. Saya biasanya pakai yang 80. Nah, oke. Dan tadinya suasananya sore-sore kayak gitu. Nah, di sini kita berubah bisa jadi agak terang. Ini biasanya suasana yang pagi-pagi kayak gitu itu. Nah, dia akan berubah. Yang pertamanya agak kuning-kuning, terus kita berubah jadi warna biru. Kayak gitu itu. Nah, misalkan kalau kita cuma pengen ganti warna kuning aja dari sini semua, itu kita bisa menggunakan di hue and saturation. Nah, di sini kita ada master. Kalau master itu mencakup keseluruhan warna, tapi sedangkan di sini ada red, yellow, green, cyan, blue, magenta. Nah, misalnya kalau red, nah red ini kita bisa hilangin warna merahnya. Contoh kayak gini, kita gelapin semua. Nah, semua yang warna merah, dia akan hilang. Kayak gitu itu. Terus misalnya kalau yellow itu sama juga. Kita bisa hilangkan warna kuningnya. Terus misalnya kalau merah yang tadi. Ini kita mau ganti jadi warna, oh salah. Hue and saturation. Nah, misalnya kalau warna merahnya ini mau kita ganti warna kuning, itu juga bisa. Nah, kayak gitu itu. Nanti akan berubah warnanya. Mau jadi warna kuning bisa, mau jadi warna apa bisa. Kayak gitu itu. Ini greennya juga sama, mau kita jadi warna merah. Oh, kalau ini greennya nggak begitu banyak. Cuman ada yang di bagian sini aja. Kayak gitu itu. Nah, itu adalah cara untuk memanipulasi warna. Terus misalnya kalau mau ngeblurin image, itu kita ada bisa di bagian filter sini. Di sini ada blur. Nah, terserah kalian mau pakai blur yang mana, itu sesuai konsep kalian. Jadi ada yang blur yang seperti ini. Jadi semuanya kerasa blur. Terus ada juga blur yang modelnya Gaussian. Nah, contoh misalnya kalau kita pengen warna apa, file kita itu fokus ke kursi ya. Kalau misalnya kayak gini, ini kan kita fokus ke semuanya ya, karena nggak ada yang di blur. Nah, misalnya kalau mau kita fokus ke kursi, biasanya kita tambahkan blur di sini, pakai Gaussian, nggak terlalu gede, nggak masalah. Oke. Nah, kita iris. Biasanya kita gunakan kayak gini nih.
Salah. Nah, secara otomatis pasti mata kita itu bakal fokus ke kursinya. Kalau misalnya objek-objek yang lain itu blur. Kayak gitu. Nah, ini misalnya kalau kita mau fokus ke kursi. Nah, caranya gimana? Kita di sini hanya bermain dengan layernya aja. Jadi contoh, ini kita awal dari gambar awal. Adalah seperti ini. Misalnya kalau kita mau ganti-ganti warna, kita pastikan dulu kalau kita harus selalu duplicate layer. Di layer yang ini kita klik kanan, terus duplicate layer. Terus di OK. Nah, di sini kita punya 2 layer sekarang di bagian bawah ini. Nah, misalnya kalau mau ganti warna, itu tinggal kita klik yang atas ini, terus kita image, adjustment, terus lanjut ke mau ke hue saturation atau color balance atau photo filter. Terserah kalian mau yang mana sesuai dengan selera kalian sama konsep kalian. Terus di OK aja. Nah, ini udah berubah jadi warna. Warna yang lebih soft kayak gitu itu. Cooling warna, cooling color. Kayak gitu itu. Terus misalnya kalau mau di blur kayak tadi, contoh kita mau fokus di kursinya aja, itu jangan lupa kayak tadi, kita klik kanan, terus duplicate layer. Kayak gitu itu. Nah, terus di sini kita main di filternya. Tapi kita main filternya itu adalah yang layer di tengah ya, layer yang bawah yang tadi kita edit. Nah, terus kita ke blur, kita ke Gaussian. Terus di OK. Nah, di sini kenapa dia nggak berubah? Karena layer di atas itu adalah yang layer yang bukan kita edit. Misalnya kalau kita hilangkan layer yang di atas, nah dia kan langsung berubah. Sedangkan ini dia masih yang awal. Nah, sekarang kita pencet E di keyboard. Terus kita delete kayak gini. Nah, dia akan baru ke layer yang bawahnya. Kayak gitu. Oke. Ini adalah cara manipulasi warna sama membuat objek ngeblur kayak gitu itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kecepatan? Halo, halo. Aman semua? Halo, halo. Mungkin pada lagi nyoba, Pak. Oh, ya udah. Oke. Nah, dicoba dulu aja. Oke. Nah, sekarang untuk tugas hari ini satu orang satu dicoba sendiri masing-masing. Jadi yang pertama saya pingin dari foto ini fokus di kursinya aja. Terus yang kedua fokus di lemarinya ini. Yang ketiga fokus di posternya ini. Kok poster? Gambaran di belakang ini. Terus yang keempat fokus di bagian tempat buku yang di bawah ini. Jadi nanti ada, oh enggak sih, ada 3 aja deh. Kursi, meja, lemari, sama dinding ini, lukisan dinding. Terus dari setiap hasil yang tadi, itu semuanya dikasih filter warna biru. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas untuk tugasnya?
Jadi nanti misalnya kalau udah fokus ke kursi, nanti di save, JPEG atau PNG terserah kalian. Terus dirubah warna jadi biru. Ininya. Nah, misalnya kalau dia nggak warna biru kan dia sepia kayak gini nih ya. Nah, nanti semuanya dikasih warna biru semua filternya, terus baru diedit. Jadi nanti dibikin RAR, satu orang satu. Jadi satu RAR, terus isinya RAR-nya itu adalah 3 file yang tadi yang udah diedit. Yang pertama fokus ke kursi, kedua fokus ke lemari, yang ketiga fokus ke ini lukisan dinding. Kayak gitu. Aman? Silahkan mencoba dulu. Ya, betul. Kondisinya jadi cool. Jadi untuk warna itu kita ada 2 warna. Ada warm color sama cool color. Kalau warm color itu biasanya bikin lelah mata, sedangkan cool itu lebih menyejukkan mata. Nah, misalnya kalau warm color itu lebih kita peruntukkan ke menggairahkan sesuatu benda. Nah, itu biasanya kita pakai warm color. Kalau misalnya kita lihat warna warm itu biasanya sugesti kita itu pasti kayak kebakar kayak gitu loh, semangat kita. Nah, itu biasanya pakai warm. Kalau cool itu biasanya kita pakai slow kayak gitu itu. Kita lagi suasana slow, nyantai. Nah, biasanya kita pakai cool. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Pak, Iya, gimana Mas? gambarnya formatnya harus diubah dulu ya Pak? Maksudnya gimana tuh? Gambarnya harus diubah ke PNG dulu ya Pak? Nggak usah. Kok di saya korup ya Pak? Ya? Di saya Yang lain bisa nggak? Atau saya kasih link ininya, downloadnya aja deh. Yuk, silakan. Dilihat di kolom chat. Oke, baik, terima kasih Pak. Sip, sip.
Halo.
Ada yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Mungkin untuk perkuliahan hari ini cukup itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi dijadiin tugas aja nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Kumpulnya di mana ya, Pak? Kenapa? Kumpulinnya di mana? Nanti kumpulinnya di grup aja. Terus nanti bedainnya gimana? Kasih nama sama NIM di fotonya. Jadi kayak watermark kayak gitu itu. Bukan di ini ya, Oke. Pak? Apa? Bukan di apa ya? RAR-nya atau zip-nya itu yang diberi nama ya, Pak? Atau di tiap-tiap foto Ya, diberi itunya nama? juga. Jadi ditaruh di dalam foto, terus sama di nama filenya. Soalnya nanti misalnya kalau nama filenya aja, takutnya nanti yang bikin cuma satu, terus yang lainnya ngopas. Siapa? Oke, enggak apa-apa, Mas. Itu kenapa itu listriknya? Udah nyala sekarang? Ya, Pak? Itu Mas siapa itu? Muhammad Reza Pahlavi. Alhamdulillah udah, Pak. Udah, oke, sip. Untuk tugas atau kuliahnya nanti bisa tanya teman-teman ya. Nah, ada yang kurang jelas nanti baru bisa tanya langsung saya. Oke, Pak, siap, Pak. Sip. Oke, mungkin gitu aja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.